Sedangkan saya ini Ya. sudah kayaknya sudah 90% lah pengen pindah lah begitu. Oh, pengen pindah. Hmm. Saya juga itu kan melihat debater-debater Kristen itu kan yang bikin saya jadi mendapat sedikit hidayah itu. Mereka kan berdebat sama orang-orang Islam kan, nggak ada titik lurusnya, sehingga saya sebagai pendeta udah merasa malu juga kan, ibaratkan kami ini udah terjebak, tapi udah ada bukti lah begitu, bukti, tapi kami masih gimana ya, masih mau lari lah dari bukti itu. Jadi itulah yang bikin saya tergugah hati, sehingga sejak berdirinya seperti Bang Juba ada Pak Ustadz ya, jadi kayak saya mengakui kalian lebih pintar dari kami. Pak Pendeta, Pak Pendeta berpikir dengan baik-baik. Kalau memang tekad sudah bulat, jadwalkan saja naik ke komal-komal gurunda-gurunda kita yang besar, gurunda Bang Juma, ya, Unirifa, Ustadz Yusuf PI, banyak komal-komal besar gurunda-gurunda kita itu. Nah, Pak Pendeta minta pencerahan dan nanti apa yang diarahkan sama mereka disitulah Pak Pendeta ya, gitu. Yang pasti niat saya udah tekad Pak. Cuma yang menjadi memang itu. Tapi saya sudah mendengar sedikit ceramah khotbah dari Pak Ustadz, saya sedikit senang lah. Artinya kepercayaan diri saya lah bangkit lah. Tadinya saya bingung kan, mungkin saya terbawa dengan rasa gengsi karena saya pendeta kan jadi. Tapi ya itulah, saya sedikit lega Pak Ustadz sudah berikan satu motivasi lah. Iya. Oke Pak Ustadz, nanti kita lanjut ya. Intinya jujur, Pak, kuatkan niat dulu Pak Pendeta ya. Pak Ustadz, saya tuh merasa Ya. melihat kayak macam di Islam itu kayak macam hidup damai, ketenangan ya, saling menyayangi. Kalau di Kristenan itu saling saling iri hati, apalagi kayak pendeta begini kan, saling ya nggak beres lah. Dia lagi menyamar. Saya orang Manado Pak, saya orang Manado. Oh Manado, POD yang kok ini RN. Lanjut. Jadi saya nggak pakai akun asli ya. Jadi itu, saya itu merasa kayak merasa ada ketenangan lebih gitu. Saya melihat, saya udah hampir 2 tahun Pak. Saya melihat kedamaian, melihat kayak macam orang itu beramai-ramai, mereka mengajarkan ibadah. Apalagi saya hidup itu kan berteman juga dengan orang-orang Muslim, ada sebagian ya. Saya kan pedagang Pak, kan sebagian juga pedagang. Saya melihat orang-orang Islam juga, kayak mereka itu saling menyayangi, saling membantu, saling ya apa ya, tidak ada, kan saya di dagang itu Pak, jujur saya biasa ada rasa bohongi orang. Mereka Islam itu kayaknya kalau mereka kan masih takut lah, punya rasa takut untuk membohongi orang. Artinya saya belajar lah dari hal-hal yang sisi negatif positifnya itu. Iya. Ini yang semalam Pak Pendeta semalam ya teman-temannya. Mungkin dia punya hidung sudah tidak flu lagi ya. Advent. Haleluya. Oh masih ada sedikit ya flu-nya. Gimana kabar Bang? Sehat? Dia yang tanya, dia yang jawab. Iya, alhamdulillah. Puji Tuhannya Yesus, sehat. Haleluya. Abang sendiri gimana Bang? Sehat? Ya masih begini Bang. Masih Iya. kurang-kurang sehat Bang. Iya Bang, ya kurangi-kurangi ya, kurangi-kurangi meminta kepada Tuhan Yesus, mintalah kepada Tuhannya Yesus kesehatan ya. Haleluya Bang. Iya, haleluya. Iya. Bang, Itu Bang, ini. Ya, gimana Bang? itu besok-besok jangan terlalu banyak haleluya Bang. Itu penyakit tidak sembuh kalau haleluya. Sekali-sekali Allahu Akbar. Iya. Jadi Abang Advent ke sini untuk apa nih? Untuk mau menjadwalkan kapan mau mualaf Bang? Atau gimana nih? Kapan mau dijadwalkan mualafnya Bang? Jangan, dia ini mau mualaf cuma dia takut sunnah. Tidak apa-apa Bang. Kalau memang tidak bisa pakai kater, kalau dia sudah tebal pakai gurinda. Mana Bang cara kita jadi mualaf? Oh iya sorry Bang. Iya Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta luar biasa teman-temannya. Ini Pak Pendeta ini kawan saya teman-temannya. Pak Pendeta ini. Dia punya jemaat itu 5 orang. Ya. 5 orang. 3 orang sudah masuk Islam. Sisa 2 orang ya Pak Pendeta.
Atau semua sudah masuk? Pak Pendeta? Pak Pendeta? Ini kenapa ini Pak Pendeta ini? Dibuka mute Pak. Pak, mute dibuka Pak. Ternyata masih botol ya. Walaupun Abang itu bagaimana cara? Iya, silakan. Sorry Pak. Sorry, tadi saya ngomong sama anak saya Pak. Silakan, lanjut Pak. Kalau menurut abang bagaimana caranya jadi mu'alaf, Pak? Oh, ya. Mau jadi mu'alaf? Ya. Nanti kalau Pak Pendeta kira-kira kapan mau rencana disahadatkan Pak Pendeta? Kapan? Saya bertanya dulu sama abang bagaimana caranya. Ada syarat-syaratnya begitu gimana, Bang? Maksudnya ada syarat-syarat itu. Maksudnya nggak ada syarat apa gimana gitu kalau jadi mu'alaf. Nggak ada syarat-syaratnya. Nggak ada. Intinya kalau masuk Islam itu pakai akal. Syarat untuk memasuk Islam itu satu Bang. Tinggalkan Kristen. Itu syaratnya. Itu syaratnya cuma itu. Habis itu baru syahadat. Nanti itu baru datang kepada ustadz-ustadz. Ya, kenapa Bang? Kalau keluarga saya sudah nggak anggap saya keluarga gimana, Bang? Kenapa? Abang buka Quran surah Al-Baqarah Quran surah At-Taubah ayat 24. Quran surah At-Taubah ayat 24 di situ petunjuk ya. Di situ. Qul in kana aba'ukum abna'ukum. Apakah kalian lebih mencintai bapak-bapak kalian, istri-istri kalian, ya? Perniagaan kalian, anak-anak kalian dibanding Allah dan Rasulnya? Fatarabbasu, maka tunggulah keputusanku kata Allah. Jadi tidak apa-apa, Bang. Kalau kita di Islam Pak Pendeta, itu semua kita bergantung kepada Allah. Allah yang membolak-balik hati manusia. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada satu hambanya, maka seluruh dunia mau menyesatkan tidak akan bisa Pak Pendeta. Ya, jika Allah sudah menyesatkan satu hambanya, maka seluruh dunia mau tunjukkan siratal mustaqim tidak bisa Pak Pendeta. Ya, begitu. Jadi Pak Pendeta masuk saja Islam, memperbaiki hubungan dengan Allah, nanti Allah memperbaiki hubungan dengan Pak Pendeta punya keluarga. Tapi jangan semua masuk Islam, nanti di neraka kosong lagi. Khusus Pak Pendeta malam ini ya. Malam ini khusus Pak Pendeta, mau dijadwalkan kapan ya? Begitu saja. Kalau silakan, saya mau tanya, kalau betul katanya kalau orang Kristen itu masuk Islam seperti dihapus semua dosanya. Iya, dihapus semua dosa-dosanya. Itu nanti ada dalilnya di Al-Quran. Tapi nanti masuk dulu belajar Iqra, baru kita ke situ. Kenapa? Boleh dijelaskan sedikit saja. Iya, orang Islam, orang Kristen, dia masuk Islam itu bagaikan bayi yang baru lahir. Apa maksudnya itu? Maksudnya berarti dia suci. Dia bagaikan lembaran kertas putih yang tidak ada titik hitamnya. Nah, tergantung perjalanan hidup Bapak ke depan. Bapak berbuat baik, maka kebaikan yang Bapak dapat. Bapak berbuat keburukan, maka keburukan yang Bapak dapat. Begitu, Pak. Karena di Islam itu tidak ada juru selamat, Pak. Buat apa kita ada juru selamat? Tapi juru selamat tidak selamat, kan? Betul, kan? Kalau di Islam itu cari selamat masing-masing, Pak. Bahkan selamat belum tentu selamat. Makanya dikatakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Keburukan apapun yang kita buat di dunia ini, Pak, walaupun sekecil biji zarah, Pak, maka kita akan mendapat balasannya di akhirat. Sebaliknya juga begitu. Kebaikan apapun, ini saya sudah bicara banyak, tapi kalau Pak Pendeta tidak mualaf, awas ya. Bercanda Pak Pendeta, bercanda ya. Saya bercanda. Jaminan Ya, apa? saya bercanda, saya bercanda. Jaminannya sudah ada. Maksudnya Kenapa? Jaminannya itu. Oh, jaminan. Innal janna muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatun. Aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Maka sahabat bertanya, "Qila ma wa ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang tidak mau itu? Yaitu oten botol, menyembah tiga Tuhan. Itu mereka tidak mau. Itu orang-orang yang tidak mau. Jadi, kalau menurut dalil yang ada di Al-Quran dan hadis, itu kita di orang Islam dijamin masuk surga. Tetapi tergantung kelakuan kita, ya, begitu. Makanya jangan terlalu mempersibukkan diri kita dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab Allah kepada kita, tetapi sibukkanlah diri kita dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Begini Pak Pendeta yang terhormat, begini Pak Pendeta ya. Musibah paling terbesar pada diri kita Pak Pendeta, bukan kita kehilangan jamaat kita, bukan kita kehilangan keluarga kita, bukan kita kehilangan anak istri kita, bukan.
Tetapi musibah yang paling terbesar pada diri kita, Pak Pendeta, ketika kita meninggal tanpa ketaatan kepada Tuhan yang benar. Di dalam Islam itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pasti Anda mengerti kan, Pak Pendeta kan? Anda mengerti kan? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian yang sebaik-baiknya takwa dan jangan mati tanpa bertakwa kepada Allah. Bagaimana ketika orang-orang yang mati tanpa beriman? Orang-orang yang mati yang menyembah 3 Tuhan itu Allah jelaskan dalam Al-Quran itu apa kata mereka? Rabbana abasharna wa syami'na farzi'na na'amal solehan inna mukminun. Ya Allah, kami telah melihat siksaan api neraka. Kami telah mendengar suara azab. Maka kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Kami akan bertobat dan beriman kepadamu. Tapi Allah katakan, lah, tidak bisa. Masa orang yang sudah mati pengen hidup kembali, nanti jadi Tuhan lagi. Kan? Seperti Yesus itu kan mati, habis itu bangkit jadi Tuhan kan? Betul enggak Pak Pendeta? Jujur Pak. Apa sudah mulai dapat? Saya mau tanya ini. Kan saya kan tanya terus. Pendeta. Kalau seandainya saya mau halal. Terus apa jadi tanggung jawab saya, jemaat-jemaat saya yang saya sudah gimana ya? Bapak sudah pimpin. Ya. Bapak sudah pimpin. Iya, jadi begini Pak Pendeta. Ketika Pak Pendeta mendapat hidayah, di sini Pak Pendeta, Islam itu kita ini hanya berusaha, tetapi Allah yang memberikan hidayah. Jadi ketika Pak Pendeta sudah memeluk agama Islam, maka Pak Pendeta datangi jemaat-jemaat Pak Pendeta itu satu persatu atau jangan Pak Pendeta datang, mereka banyak-banyak Pak Pendeta datang sendiri, jangan nanti Pak Pendeta dipukul lagi itu. Kan? Datang satu persatu. Datang satu persatu. Sampaikan kepada mereka. Iya, apanya saya salah apa? Iya, begitu. Ketika Pak Pendeta sudah masuk Islam, Pak Pendeta datangi jemaat-jemaat Pak Pendeta yang dulu Pak Pendeta pimpin itu, Pak Pendeta katakan, ya ayuhan nas, qul la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia, wahai jemaatku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Katakan begitu. Mereka mau terima atau tidak terima itu urusan mereka sama Allah, tetapi urusan kita hanya menyampaikan Pak Pendeta. Ya, kita tidak bisa memberikan hidayah. Mayyadihillahu fala mudillala wa mayyudlil fala hadiyalah. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Pendeta tetap datangi terus. Katakan kepada mereka, ternyata selama ini yang kita sembah itu salah. Begitu, yang kita sembah itu adalah dia punya Tuhan. Yang kita sembah itu bukan Tuhan. Ya, yang kita sembah itu ternyata seorang nabi yang dimuliakan. Tetapi kita yang mengutuk mereka, kita yang mengutuk dia. Jadi begitu. Intinya begini saya Pak Pendeta. Kalau memang sudah bulat, kalau memang hati betul-betul sudah bulat masuk Islam, naiklah ke komal gurunda-gurunda kita yang besar-besar. Mungkin Pak Pendeta kenal kan gurunda-gurunda kita jadi semua kan. Jamaah saya itu sudah bukan tanggung jawab saya begitu. Sudah bukan tanggung jawab Pak Pendeta itu, jamaah-jamaah Pak Pendeta itu. Begitu. Begitu Pak Pendeta. Sekarang Pak Pendeta saja pimpin mereka dalam kesesatan. Masa Pak Pendeta tidak mau mengajak mereka dalam kebaikan? Gitu. Jadi jangan lama-lama Pak Pendeta. Sebelum Pak Pendeta nanti dijemput Israel, nanti dikubur berdebat lagi. Kan kalau dikubur kan ditanya, man rabuka? Siapa Tuhanmu? Pasti Pak Pendeta bilang, nanti begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu, wah debat lagi Pak Pendeta. Ya, jangan lama-lama Pak Pendeta. Saya ini Pak itu ada seperti lagunya itu Pak Pendeta kan? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dijemput malaikat maut. Nah, jangan lama-lama. Apalagi Pak Pendeta, jangan terlalu banyak bertanya-tanya Pak Pendeta. Lama-lama Pak Pendeta yang masuk Islam, saya ulai masuk Kristen ini. Iya Pak. Ya. Tadi bercanda Pak. Ya, silakan. Saya ini kan masalahnya Pendeta Pak, jadi kan dalam keadaan ini saya kebingungan sekali. Serba salah begitu. Iya, memang betul Pak Pendeta. Dalam Quran surah Ad-Duha juga seperti itu. Kami mendapatkan kamu dalam kebingungan. Makanya dari kemarin kan saya tahu Pak Pendeta ini bingung, naik turun. Saking bingungnya Pak Pendeta ini sehingga tidak fokus untuk menyembuhkan flu-nya. Betul kan? Jujur. Betul, karena pikiran. Nah, itu betul. Haleluya. Jadi begitu Pak Pendeta ya. Kita tambah-tambah dengan bercanda lah Pak Pendeta ya. Intinya begitu Pak Pendeta sudah mulai mendapatkan menemukan kebenaran. Tergantung semua dari Pak Pendeta ya. Di dalam Islam itu tidak ada pemaksaan ya.
Kalau mau masuk silakan, kalau tidak mau masuk ya neraka jahanam. Itu Pak Pendeta ya. Saya ini Pak cuma ini Pak masih tertekan dengan keluarga, baru dengan apa ya, masih bingung begitu apa saya tinggalkan gimana ya, baru juga keluarga begitu Pak. Sedangkan saya ini Ya. sudah kayaknya sudah 90% lah pengen pindah lah begitu. Oh, pengen pindah. Ya. Karena Jadi memang begini saya Pak juga Pendeta. sudah, saya juga apa ya, belajar agama Islam juga itu saya belajar mencari kebenaran juga yang saya dapat ya, hingga timbul dari hati lah begitu, tiba-tiba hati itu langsung terketuk begitu. Tapi Ya. masih Pak Pendeta, tapi kalau ngomong itu jangan di pinggir jalan Pak Pendeta. Nanti ditabrak mobil lagi, belum masuk Islam ini. Berpinggir dulu. Iya, takutnya kan kita ikhtiar Pak Pendeta. Di Islam itu ada ikhtiar Pak Pendeta ya. Kita berikhtiar. Nah, pinggir-pinggir dulu, masuk dulu ke halaman Pak Pendeta. Kita ndak tahu ini. Biasanya begitu Pak Pendeta. Orang kalau mau menemukan kebenaran itu digoda iblis minta ampun. Ya, jangan sampai saya juga itu kan melihat debater Kristen itu kan yang bikin saya jadi dapat sedikit hidayah itu, mereka kan berdebat sama orang-orang Islam kan, nggak ada titik lurusnya, sehingga saya sebagai pendeta udah merasa malu juga kan, ibaratkan kami ini udah terjebak, tapi udah ada bukti lah begitu, bukti, tapi kami masih gimana ya, masih mau lari lah dari bukti itu. Jadi itulah yang bikin saya tergugah hati, sehingga sejak berdirinya seperti Bang Juba, depan terpapar Ustadz ya, jadi kayak saya mengakui kalian lebih pintar dari kami. Jadi begini Pak Pendeta ya. Ini saya kasih satu nasihat sama Pak Pendeta yang penuh dengan mode serius ya, mode serius. Jadi ketika Pak Pendeta masuk Islam itu bukan berarti Pak Pendeta meninggalkan keluarga Pak Pendeta, tidak. Tetapi itu Pak Pendeta menyelamatkan keluarga Pak Pendeta dari siksaan api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu fu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah keluarga dan ahli keluarga kalian dari siksaan api neraka. Bukan lindungi dari makan, lindungi dari tempat tinggal, bukan. Tetapi lindungi dari siksaan api neraka. Ya, satu laki-laki menyelamatkan 4 perempuan. Ibu kita, saudara perempuan kita, menjadi tanggung jawab 4 perempuan. Ibu kita, saudara perempuan kita, istri kita, anak perempuan kita. Makanya dikatakan ya ayyuhalladzina amanu fu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah keluarga dan ahli keluarga kalian dari siksaan api neraka. Jadi Pak Pendeta masuk Islam itu bukan berarti Pak Pendeta meninggalkan keluarga Pak Pendeta, bukan. Tidak ada ajaran Islam seperti itu Pak Pendeta, tidak ada. Begitu. Beda sama di Bible Pak Pendeta. Jika kalian datang kepadaku belum membenci bapakmu, ibumu, maka apa tahu itu pokoknya bunyinya itu. Bingung lagi saya itu kalau membaca itu. Jadi Pak Pendeta berpikir dengan baik-baik. Kalau memang tekad sudah bulat, jadwalkan saja naik ke komal-komal gurunda-gurunda kita yang besar, gurunda Bang Juma, ya, Unirifa, Ustadz Yusuf PI, banyak komal-komal besar gurunda-gurunda kita itu. Nah, Pak Pendeta minta pencerahan dan nanti apa yang diarahkan sama mereka, disitulah Pak Pendeta ya, gitu. Nah, silakan, ada yang Pak Pendeta mau sampaikan, silakan. Jadi ini kan kalau ini jujur bukan akun asli saya. Ini kan bukan akun asli saya juga kan, karena saya juga kan Iya Pak Pendeta, tidak apa-apa, karena Pak Pendeta masih Kristen, karena Kristen itu memang suka menyamar kan. Jadi saya tahu karena Pak Pendeta masih Kristen maka menyamar dulu. Kalau sudah Islam, Pak Ustadz, silakan. saya kan posisi kalau pakai nama asli kan saya kan mau rencana kepingin nih pindah begitu kan, saya kan belum bisa memperkenalkan diri nanti kan, jadi saya masih pakai akun palsu begitu. Nanti lah kalau seandainya gimana saya hubungi lagi Bapak Ustadz ya. Yang pasti niat saya udah tekad Pak. Cuma yang menjadi bimbang itu, tapi saya sudah mendengar sedikit ceramah khotbah dari Pak Ustadz, saya sedikit senang lah. Artinya kepercayaan diri saya lah bangkit lah. Tadinya saya bingung kan, mungkin saya terbawa dengan rasa gengsi karena saya pendeta kan, jadi. Tapi ya itulah, saya sedikit lega, Pak Ustadz sudah berikan satu motivasi lah. Iya. Oke Pak Ustadz, nanti kita lanjut ya. Nanti saya Oke Pak Pendeta ya. Ya. Jadi begini Pak Pendeta. Iya saya tahu Pak Pendeta ini kan lagi menyamar. Ya, jangankan Pak Pendeta, lihatlah jemaat-jemaatnya di bawah ya.
kalian punya pendeta saja menyamar ya, apalagi kalian. Karena kenapa? Saya sadar kalau Pak Pendeta itu masih Kristen. Kalau sudah di Islam, saya rasa Pak Pendeta tidak menyamar. Karena begini Pak Pendeta, saya kasih satu analogi. Kenapa tentara bajunya loreng? Kenapa polisi bajunya coklat tua, coklat muda? Karena mereka mau tunjukkan, oh ini tentara, ini polisi. Kalau tentara sama polisi sama-sama pakai loreng, nanti kita tidak bisa bedakan mana polisi, mana tentara. Nah kalau Islam, kita tunjukkan keislaman kita. Ketika ada orang yang pakai peci masuk ke mall, berarti itu bukan berarti dia itu orang alim, tidak, tetapi menunjukkan bahwa orang Islam lagi masuk mall, oh orang Islam lagi ke pasar. Jadi tunjukkan keislaman kita, Pak. Begitu. Nanti Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta sudah masuk Islam, nanti Pak Pendeta menemukan kebenaran Islam itu yang bagaimana. Intinya, jujur, Pak, kuatkan niat dulu, Pak Pendeta ya. Pak Ustadz, saya tuh merasa melihat kayak macam di Islam itu kayak macam hidup damai, ketenangan ya, saling menyayangi. Kalau di Kristenan itu saling apa ya, saling iri hati, apalagi kayak pendeta begini kan, saling ya nggak beres lah begitulah. Ada yang taping di bawah Pak Pendeta nyamar kata. Mereka katakan settingan nyamar. Iya memang Pak Pendeta sudah bilang dia lagi nyamar ini. Masa kalian ini botol aman ini Kristen-Kristen ini. Saya pasal. Pak Pendeta tadi kan sudah jujur. Dia ini bukan akun asli, dia lagi menyamar. Saya orang Manado, Pak. Saya orang Manado. Oh Manado, oke. Yang kok ini reen. Lanjut. Jadi saya nggak pakai akun asli ya. Jadi itu, saya itu merasa kayak merasa ada ketenangan lebih gitu. Saya melihat, saya udah hampir 2 tahun Pak. Saya melihat kedamaian, melihat kayak macam orang itu beramai-ramai, mereka mengajarkan ibadah. Apalagi saya hidup itu kan berteman juga dengan orang-orang Muslim, ada sebagian ya. Saya kan pedagang Pak, kan sebagian juga pedagang. Saya melihat orang-orang Islam juga, kayak mereka itu saling menyayangi, saling membantu, saling ya apa ya, tidak ada. Kan saya di dagang itu Pak, jujur saya biasa ada rasa bohongi orang. Mereka Islam itu kayaknya kalau mereka kan masih takut lah, punya rasa takut untuk membohongi orang. Artinya saya belajar lah dari hal-hal yang sisi negatif positifnya itu. Iya. Itu ya. Memang Pak Pendeta ini saya kenal teman-teman. Pak Pendeta ini biasa nongkrong di komalnya Bang siapa Nathanael ya. Yang temanya itu selalu apa itu? Hapuslah istilah Al-Qur'an. Karena berapa kali saya berdiskusi sama beliau di situ di Nathanael itu. Saya jujur Pak, saya mulai sekarang saya jujur. Nah, jadi begini Pak Pendeta. Saya bilang Pak, saya sebenarnya Pak nggak flu. Tapi saya nggak mau suara saya didengar oleh jamaah-jamaah saya. Nanti mereka tahu. Nah kan nyamar lagi, ketahuan itulah. Saya jujur, mudah-mudahan Pak Pendeta masuk Islam begini, ya, Pak, tidak usah nyamar ya. Saya punya niat untuk pindah agama, makanya saya nggak mau bohong. Saya nggak mau bohong. Jangan sampai saya dipindah untuk masuk Islam di mata Pak Ustadz. Saya begini nak. Saya sengaja bikin suara begini. Saya nggak mau nanti ada teman-teman yang lain dengar toh nanti saya belum masuk Islam sudah jadi bahan cerita gini lah, jadi ya gimana Pak Ustadz kan tahu kan? Iya. Siapa? Ya, iya, saya nyamar dulu. Masya Allah. Intinya kita Islam ini hanya bisa mendoakan Pak Pendeta ya. Semoga cepat-cepat sebelum, karena begini Pak Pendeta, kita ini semua begini Pak Pendeta. Wa huwa allazi ja'ala lakumul laila wan nahar khilfatan liman yaroda ayyadzakaru au aroda syukura. Dan dia pula yang menciptakan siang dan malam silih berganti kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran dan orang-orang yang mau bersyukur. Jadi kita ini johirnya saja detik berganti detik, menit berganti menit, hari berganti hari, tetapi hakikatnya kita sementara menuju kepada kematian. Ya. Saya juga Pak cari kebenaran Pak. Saya sejak ada apologet ini, saya jujur Pak, saya ini merasa takut begitu. Saya nggak nangis, takut. Saya sebenarnya kalau mau bilang Pak, sering diporak Pak, jujur. Saya sudah takut, saya juga jujur kali pendeta ini. Begini Pak, saya bermimpi. Ya sudah Pak Pendeta, jangan ucapkan itulah Pak. Enak Pak. Kami sudah tahu Pak. Saya begini Pak, saya bukan mimpi apa, mimpinya saya itu kan saya pernah mimpi neraka. Walaupun saya tidak tahu apa neraka itu seperti itu ya, saya tidak tahu Pak. Saya mimpi pernah ya bagaimana ya, mau jelasin juga. Jangan nanti orang bilang saya nambah-nambah, orang-orang itulah. Ya kalau masalah mimpi Pak Pendeta. Masalah mimpi itu nanti Pak Pendeta cari kalau sudah betul-betul tekad sudah masuk Islam, silaturahmi dengan para ulama-ulama, biar mereka yang menjelaskan tentang mimpi ya, begitu. Karena mimpi itu juga kan ada beberapa penjelasan dari para ulama-ulama ya. Saya belum bisa sampai ke situ. Intinya mungkin
berprasangka baik kepada Allah, mungkin itu adalah satu petunjuk buat Pak Pendeta. Tapi semua kembali ke Pak Pendeta ya. Tapi Begitu, Pak Pak, Pendeta. jujur, saya sejak mulai mimpi, saya udah berapa kali mimpi, dan mimpi saya itu mimpi, mungkin hati saya terbuka, sampai saya itu udah malas untuk ke gereja, Pak. Udah gak ada hati saya ke gereja. Ditutup gereja Pak Pendeta, Udah. langsung ditutup. Jadi saya itu gimana ya? Jadi karena jamaah-jamaah sering datang ke rumah, telepon apa jadi, saya biasa bilang saya kurang sehat, sakit. Jadi saya ini Pak, dengan kebimbangan ini, bimbang ini saya menjadi, diri saya jadi sakit, Pak. Saya jadi Ya, sakit sendiri. karena tekanan batin kan Pak Pendeta kan, Nah, mau saya maju ini tidak begini, bisa, Pak. Bapak mau kan mundur tahu pun Manado tidak kan? bisa, kan? Manado itu gimana? Iya, kan? saya tahu Bapak kan Manado. tahu Manado. Iya. Kita itu bingung, Pak. Mayoritasnya gimana kan? Jadi saya mau Iya. lari kemana, Pak? Itu bingung saya. Saya mau kepingin untuk mencari orang-orang Islam yang saya bingung kemana. Manado kan Bapak tahu kan gimana? Sama Iya. dengan Bali, Pak. Ya kan? Iya, betul. Bingung saya. Jadi itu makanya saya itu kadang-kadang mau keluar untuk, saya bingung. Tapi ya sudahlah, saya sudah punya juga teman satu juga yang mau bantu saya. Dia orang Muslim. Saya sudah curhat juga sama dia. Dia seperti Pak Ustadz juga, sering memberikan motivasi, dan dia sudah bantu saya untuk memberikan jalan keluar. Tapi dia bilang jangan, dia tidak memaksa sih. Saya bilang ya saya tidak mau juga. Saya posisi dari hati yang paling dalam, yang paling Siap. baik. Jadi begitunya Pak Hasan. Nanti kita bicara ulang saja ya. Mungkin ada Oke, yang siap lain. Pak Pendeta ya. Ustaz. Intinya bulatkan saja, nanti Pak Pendeta naik-naik ke Komal Gurunda-Gurunda ya. Wallahu alam bisawab. Jadi teman-teman, kita berprasangka baik saja sama Pak Pendeta ini ya. Begitu. Kalau ada yang katakan beliau nyamar atau apa, beliau sudah jujur tadi ya. Intinya Iya, saya sudah saya nyamar, katakan bukan tadi. aku palsu asli Iya, saya. iya. Pak, karena Iya, saya kata mereka posisi di bawah Manado, kan. Pak. Kalau Iya, saya betul, Pak Pendeta. palsu, saya dipotong, saya Pak, dibunuh. Betul, betul Pak Pendeta. Iya, siap Pak Pendeta ya. Oke teman-teman ya, luar biasa ini satu kejujuran sama Pak Pendeta ini. Semoga cepat-cepat Pak Pendeta mengambil hidayah. Ini ibaratnya hidayah sudah di depan mata, sisa dipetik saja. Ya. Oke, terima kasih Gitu. banyak Pak Ustadz ya. Oke, siap Pak Pendeta. Ya, Sehat kasih selalu, Pak Pendeta Ustadz, ya. Siap, ya. Masya Allah. Nah, itulah teman-temannya ya. Allah walam bisawab lah ya. Intinya ketika beliau mau begitu, kita hanya berusaha. Allah yang lebih tahu daripada kita kan. Intinya kita sampaikan kalau betul-betul dia mau masuk Islam, ya berarti mendapat hidayah ya.